Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan mereview Miva A90. Ini banyak banget dari kemarin yang bilang, "Bang, request Bang Miva A90 Bang." Ya udah akhirnya gue percepat aja request kalian ya. Jadi Miva 90 ini baru gue terima sekitar 2 hari. Jadi ya udah langsung aja gue bikin video reviewnya karena gue yakin mayoritas dari kalian tertarik karena spesifikasi yang ditawarkan, karena di range harga 600.000 dia berani nulis spesifikasi 60 watt yang berarti lebih besar dibandingkan JBL Extreme 2 sekalipun. Gimana dengan kualitasnya? Langsung aja yuk kita bahas. Ini dia Miva A90. Oke, langsung aja seperti biasa gue akan bahas dari build quality dan desainnya dulu ya. Kalau dari sisi desain kalian lihat sendiri, menurut gue Miva 90 ini desainnya super standar. Dia mirip banget sama Eagle Terra 3 tapi di steroidin ya. Jadi kayak dibesarin dan dikasih cantelan buat tali seperti ini dan jadilah Miva A90. Kalau dari sisi build quality-nya untuk range harga 600.000 gue nggak ada komplain, build quality-nya oke-oke aja. Tapi yang gue suka adalah dia dikasih tas yang malah menurut gue bagus secara build quality tasnya untuk harga hanya 600.000. Jadi gue malah lebih suka tasnya dibandingkan speakernya. Selanjutnya untuk layoutnya kalian lihat sendiri, dia mempunyai layout 5 buah tombol di sisi atasnya dan ada 2 buah cantelan tali, dan talinya juga udah dikasih dalam paket pembeliannya. Sayangnya cantelan talinya itu bukan yang tipe clip ya, jadi kalian tetap harus ngikat-ngikat manual gitu yang menurut gua nggak praktis. Untuk tombolnya sendiri ini seperti umumnya ada volume, ada play pause, ada tombol mode dan ada tombol on off. Otomatis volumenya dia bisa next or previous kalau kalian tahan. Tombol play pause-nya juga bisa berfungsi untuk play atau pause musik. Dan tombol M-nya ini untuk pergantian mode, dan tombol on off-nya kita coba nyalain dulu. Dia notifikasinya simple, khas Miva, nggak ada suara-suara sales dan lain sebagainya. Kalau kalian bosen dengan RGB-nya, dia ada 3 mode, yaitu kalau kalian mau matiin bisa, kalau kalian mau ganti mode pertama, mode breathing, dan mode kedua itu bisa mengikuti lagu ya. Cara gantinya cukup kalian pencet tombol M-nya ini 2 kali dan dia akan otomatis mati atau berganti mode. Terus di sini juga nggak ada baterai LED indikator secara fisik, tapi kalian tetap bisa melihat sisa baterai dari Miva 90 ini dengan cara kalian tekan sekali tombol powernya dan nanti dia akan ada blinking LED kecil di sebelah tombol powernya ini. Dan ketika blinking hijaunya 4 kali dia berarti menandakan baterai 100%, dan ketika 3 kali dia 75%, dan seterusnya. Berarti kalau LED-nya sekali ya berarti dia tinggal 25%. Terus selanjutnya untuk sisi belakangnya kita lihat untuk inputnya dia juga lengkap ya. Kalian lihat sendiri inputnya itu masih ada auxiliary, ada micro SD, ada USB, dan by the way ini USB-nya itu untuk player, jadi berfungsi sebagai input bukan output untuk power bank. Jadi kalian ada 3 buah input dan 1 buah charging port yang udah menggunakan USB Type C. Bawahnya polos, ada pad karet yang lumayan berfungsi baik ya untuk menghandle Miva A90 ini. Dan sekarang kita lanjut ke spesifikasi yang sangat luar biasa untuk Bluetooth speaker di range harga 600.000 ini. Power outputnya 60 watt, berarti dia ada 2 buah speaker aktif masing-masing 30 watt. Dan size speakernya pun gak main-main, 6,6 cm diameternya, dan itu termasuk size yang besar untuk sebuah portable Bluetooth speaker. By the way, size Miva A90 ini agak awkward sih kalau gue ngeliatnya. Jadi gue nggak bisa bilang size-nya compact, tapi gue juga nggak bisa bilang size-nya tuh besar banget ya. Dia memang lebih besar dibandingkan JBL Charge, tapi lebih kecil sedikit dibandingkan JBL Extreme atau Eagle Elite XL. Jadi size-nya ini size-size yang nanggung mengarah ke besar. Terus ada 2 buah pasif radiator di sisi kiri dan kanannya. Pasif radiator ini juga gede banget ya. Secara size ini mungkin mirip sama size dari JBL Extreme pasif radiatornya. Dan nggak sampai situ aja. Untuk IP ratingnya sendiri, Miva A90 ini juga udah menyematkan IPX8. Ini IP rating tertinggi selama gua mereview sebuah portable Bluetooth speaker. Apa bedanya IPX7 dengan IPX8? Kalau IPX7 itu dia hanya bisa bertahan 1 meter kalau kalian cemplungin ke air.
Sedangkan IPX8 itu kalian bisa nyemplungin Mifa A90 ini lebih dari 1 meter. Jadi kalau kalian lagi kesel, kalian lempar ke laut, terus kalian ambil lagi, gue rasa ini masih bisa bertahan sih, karena dia bisa lebih dari 1 meter. Meskipun dalam sehari-hari gue nggak tahu gunanya apa, tapi at least secara spesifikasi itu terbilang keren lah untuk IPX8-nya. Selanjutnya untuk TWS-nya juga pastinya dia udah menyematkan ya fitur TWS. Kalau kalian punya 2 buah Mifa A90, ya kalian bisa menggunakan A90 ini sebagai stereo speaker. Dan total power outputnya jadi 120 watt. Wow, mantap. Dan selanjutnya untuk Bluetooth version, ini Bluetooth versi 5 dan belum ada aptX karena ya wajar lah ya untuk harganya di bawah 1 juta, jarang yang udah support aptX. Tapi untuk latensinya menurut gue cukup baik. Jadi ketika gue pakai buat streaming film dan lain sebagainya, gue nggak menemukan masalah. Dan ini termasuk yang cukup oke dibandingkan speaker-speaker lain yang punya Bluetooth 5 di range harganya. Oke, dan ini adalah kualitas dari internal microphone Mifa A90. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Jarak dari gua ke speaker sekitar 30 cm, dan ketika gua deketin mikrofonnya akan menjadi seperti ini. Tes 1 2 3 tes. Gua taruh lagi dan sekarang jarak gua sekitar 40 cm. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri mengenai kualitas suara dari Mifa A90. Dan yang terakhir adalah yang gak kalah luar biasanya, baterai capacity, yaitu 8000 mAh. Gue gak tahu ya, seingat gue sih ini kapasitas baterai yang terbesar mungkin di range harganya. Jadi untuk range harga 600.000, gue rasa 8000 mAh juga salah satu yang terbaik. Dan gak sampai di situ aja, ketika gue nyobain Mifa A90 ini sekitar 2-3 jam, bahkan dia nggak ngurang 10% pun. Jadi gue nggak tahu nih, ini emang baterainya sekuat itu atau memang indikator baterainya tuh nggak terlalu akurat. Jadi kesimpulan gue memang baterainya cukup awet ya. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah dengan power output 60 watt dan kapasitas baterai 8000 mAh, kok bisa ya dia mempunyai playtime yang diklaim Mifa sampai 30 jam. Sedangkan JBL Extreme aja yang punya baterai kalau nggak salah 12.000 mAh dan power outputnya hanya 40 watt, sekitar 10-12 jam playtime-nya. Ya, jadi gue nggak tahu, tinggal kalian simpulkan sendiri aja. Overall, selama pemakaian Mifa A90 dalam 2 hari ini memang relatif singkat ya, jadi gue nggak bener-bener menemukan kelemahan utama. Tapi kalau kalian nanya dari sisi noise-nya, ini ada sedikit noise ketika low volume. Dan itu masih dalam kategori yang wajar, bukan sampai mengganggu, karena biasanya kalau speaker-speaker yang output powernya besar di range harga di bawah 1 juta, pasti amplifiernya juga bukan amplifier yang terbaik ya. Jadi dia akan menghasilkan sedikit noise untuk low volume. Dan seperti biasa, sebelum gue membahas sound quality, gue akan memversuskan Mifa A90 ini dengan juara bertahan kita, yaitu Eagle Elite XL. Oke, secara size kalian lihat sendiri kurang lebih perbandingannya seperti ini ya. Eagle Elite XL sedikit lebih besar, meskipun Mifa memang nggak bisa gue bilang kecil juga. Jadi kalau kalian bawa Elite XL ya gue rasa bawa Mifa pun nggak akan signifikan untuk size-nya. Jadi sama aja menurut gue untuk keduanya. Untuk power outputnya Mifa A90 ini lebih besar 10 watt. Kalau nggak salah Elite XL ini 50 watt ya. Dan ini tuh 60 watt. Untuk harganya, ini lebih murah 100.000, Elite XL 700, Mifa itu 600.000. Jadi langsung aja kita puterin dulu sound sample kedua buah Bluetooth speaker ini, make sure kalian gunakan headset atau earphone kalian.
night in the moonlight, you'll be here soon. Everything feels wrong, gets us in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go and run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women. If I want them, then I tell them. Don't get fly for these women. I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better. You only get jealous. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go and run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go and run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. Oke, dan itu adalah sound sample dari Mifa A90 sama Eagle Elite XL. Gimana menurut kalian? Langsung aja kalian tulis di kolom komen. Seperti biasa, mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gua pribadi, karena pastinya setiap orang mempunyai pendapat dan selera yang berbeda. Oke, jadi langsung aja ketika pertama kali gua dengerin Mifa A90 ini,
Mungkin sekitar 10 detik pertama lah, gue langsung menyimpulkan kalau Mifa 90 ini bukanlah speaker yang bisa gue bilang oke ya secara sound quality. Memang sound quality itu subjektif banget, tapi kalau biasanya gue mendengarkan beberapa speaker Bluetooth di range harga 500 sampai 1 juta, gue berasumsi sound quality-nya mempunyai sound quality yang ya gue udah tau lah kurang lebih kira-kiranya di mana. Apalagi dia nggak mempunyai size yang terbilang kecil, jadi gue berharap sound quality-nya itu lumayan at least. Tapi setelah pertama kali gue dengerin Mifa A90 ini, jujur gue kecewa. Gue ini orang yang lumayan sensitif di bagian vokal atau di bagian mid frekuensinya, dan menurut gue A90 ini adalah sisi terlemahnya itu dari sisi vokal atau mid frekuensinya. Overall dia mempunyai karakter tuh yang midnya tuh di boost banget. Jadi kalau kalian suka ngatur-ngatur equalizer, biar kalian ada bayangan, coba kalian naikin di area mid frekuensinya, kalian mentokin, dan kalian akan dengar kalau suara speaker kalian itu vokalnya akan jadi aneh yang kurang lebih seperti ini suaranya. Jadi kalau kalian dengar suara gue, pasti kalian ngerasa suara gue tuh akan sedikit aneh ya. Dan ini tuh adalah suara yang normal. Itu yang gue rasakan ketika pertama kali gue dengerin Mifa A90 ini. Yang gue ngerasa suaranya tuh jadi shouty banget. Memang dia mempunyai vokal yang maju banget, tapi jauh dari natural. Itu yang pertama kali gue rasain. Terus untuk high frekuensinya sebenarnya gue nggak terlalu ada masalah sih. Secara detail dia cukup baik, dan untuk range harganya gue nggak ada komplain yang berarti untuk area mid frekuensinya. Terus untuk area bassnya, kalau gue bandingkan dengan Eagle Elite XL, bassnya kalah. Kalahnya dalam artian, misalkan Mifa A90 ini gue kasih nilai sekitar 6,5, sedangkan Elite XL itu 8 untuk sisi bassnya. Jadi kalau kalian bass head, langsung aja kalian pergi ke Elite XL. Tapi untuk range harga 600.000, sebenarnya Mifa A90 ini juga nggak jelek-jelek banget dari sisi bassnya. Dia mungkin setara sama Soundcore Icon Plus di range harga yang 600.000 ya, dan menurut gue Icon Plus juga cukup baik dari sisi bassnya. Sayangnya gue belum sempat review Icon Plusnya, nanti abis ini mudah-mudahan akan cepat gue review. Oke, balik lagi ke Mifa 90. Jadi untuk dari sisi bassnya, gue ngerasa dengan size yang sebesar ini harusnya dia bisa mendapatkan bass yang lebih, apalagi dengan power output yang mencapai 60 watt dengan size driver yang segitu besarnya. Gue ngerasa suaranya nggak seperti suara 60 watt ya. Oke lah, mungkin gue udah agak bosen ya denger. Mungkin kalian udah bosen ya dengar kata-kata 60 watt, 40 watt dan lain sebagainya. Dan kalau gue sendiri, gue nggak terlalu peduli dengan watt pada sebuah portable Bluetooth speaker yang model seperti ini. Sama kok di Mifa F60 pun gue juga ngomong hal yang sama. Gue ngerasa Mifa tuh terlalu over aja kalau nulis spesifikasi wattnya. Dan gue lebih prefer Zilot. Secara spek Zilot tuh selalu memberikan power output yang real. Kalau dari suara, S39 Zilot itu kalau nggak salah 600.000 dan size-nya pun cukup besar. Mifa A90 ini lebih baik dibandingkan Zilot S39 dari sisi sound quality. Tapi dia masih jauh di bawah Elite XL menurut selera dan opini dari gue pribadi. Jadi overall untuk sisi sound quality-nya ya kalian udah dengar sendiri di bagian sound sample, dan silahkan kalian memutuskan sendiri mengenai sound quality-nya. Kalau kalian suka dengan karakternya ya silahkan kalian cobain aja Mifa A90 ini. Untuk link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Tapi kalau kalian nanya gue, rekomen apa enggak Mifa A90? Sorry to say, gue nggak bisa rekomen Mifa A90 ini karena dengan size yang sebesar ini, dengan power output yang sebesar ini, ya gue nggak tahu sih apa yang harus gue lihat selain mungkin spesifikasi baterai yang memang terbilang bagus. Itu aja review yang bisa gue sharing mengenai Mifa A90 ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya pendapat yang berbeda, boleh banget tulis di kolom komentar. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.